Halo Sobat Bujang, kembali lagi di Koko Bujang Tribun. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah art terapi, gores-menggores biar sehat jiwa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan Tonton sampai habis. Semua sehat baik, ya. sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat jiwa. Jadi kali ini para bujang di sini akan membahas tentang terapi seni, art terapi. Seru nih. Seru ya, Seru. gores-menggores, kuas-mengkuas. Iya. Apalagi Palet mempalet. palet mempalet. Garis. Wes. Palet tuh yang buat. Intinya biar supaya tetap sehat jiwa, ya kan. Cuman sebelumnya mungkin kita perlu jelaskan dulu nih, art terapi itu apaan sih gitu, ya kan? Gimana? Bujang 3D, art terapi. Kalau art terapi itu sebenarnya dari banyak metode yang dipakai seperti menggambar, seni rupa, seni musik. Tapi yang kita intinya itu adalah seni melukis dan menggambar. Oke. Art terapinya ini intinya di situ. Jadi kali ini yang kita bahas seni melukis dan menggambar aja ya. Iya. Padahal sebenarnya ada yang seni-seni lainnya. Seni lainnya betul. Seperti seni patung ya. Iya, patung ada juga, Seni rupa patung. juga ada juga. Seni musik. Ya kan? Seni apalagi? Drama. Seni ini nggak ada seni berperang nggak ada. Seni bisnis nggak ya? Bukan ya. Oke, jadi ternyata seni ini bisa jadi satu alat terapi gitu ya buat kondisi psikologis kita, bener nggak? Betul. Nah, sebelum itu perlu juga nih Sobat Bujang mengetahui sejarahnya dulu. Betul. Ya, ternyata art terapi ini sejarahnya cukup panjang juga ya, gitu ya. Dari abad berapa ya? Abad ke-18. Abad ke-18. Ya, betul 18. Abad ke-18. Sampai sekarang berapa nih? Abad ke-20. Sekarang abad 2022, 2023. 22 abad 20 sih sekarang. Abad 20 berarti abad 20. Abad 20 kan sekarang. Abad 20. Satu abad kan 100 tahun. Gitu ya kan. Lama juga ya proses kita seperti ini jadinya. Dari awal mulanya sebetulnya sih abad 18 ya. 18 itu masih kejam sekali emang, dulu kejam. Iya, tepat. Alhamdulillah ya sampai berapa abad? 20 ada 2 abad ya. Ya, 2 abad sampai abad. Alhamdulillah ada obatnya sekarang gitu. Ada yang layanan terbaik yang di perubahan layanan terbaik dari kesehatan jiwa kita sendiri ya kan. Mantap. Napas dulu, Bujang 3D. Iya, silakan. Napas dulu. Mana kopinya? Habis. Jadi kalau ya biasa kita searching dulu ya kan. Boleh. Ternyata kita mempelajari sejarah terapi ini gitu. Nanti kita akan melihat juga ada sejarah perbaikan sistem layanan kesehatan jiwa ya, terutama di rumah sakit. Jadi semua ini nih biang keroknya nih si ini Francisco Goya, ya kan? Sejarahnya dari 1794. Tahun 1794. Waktu itu dia melukis gitu ya kondisi para pasien gangguan jiwa di salah satu mungkin rumah sakit jiwa gitu kali ya. Gitu. Nama lukisannya cukup terkenal, The Madhouse in Saragossa. Gitu. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tuh judul lukisannya ya itulah kali ya, RSJ di Saragossa. Saragossa itu top kota kalau masalah. Gitu. Nah, yang digambarkan di lukisannya, lu pernah lihat lu kayak gimana tuh digambarin tuh? Gambarnya gelap dan sedikit cahaya gitu. Pokoknya mengerikan deh pada tahun itu mengerikan dan brutal banget sih pada tahun itu. Jadi dia menggambar dengan sedikit cahaya gitu. Banyak kegelapan, sedikit cahaya. Iya, kalau dari postur-posturnya yang di lukisannya dia tuh ya maksudnya ekspresinya tuh wah itu kayaknya serem gitu ya.
nggak manusiawi banget gitu. Nah, tapi itulah gitu kondisi yang Kondisi yang dilihat di semua sakit ya nih. kurang lebih mungkin seperti itu gitu. Pada abad ke-18 itu ya. Iya. Gitu. Menyeramkan memang. Menyeramkan, sangat Jadi, menyeramkan. Ya dari situ juga sih munculnya kesadaran diri juga. Benar Ya gitu. kan? Nah, Dari semua orang ini kan lihat dari suatu gambar itu bisa ada keprihatinan kayaknya gitu. Jadi emang berawal dari lukisan si Goya ini, akhirnya karena lukisan ini nanti ya ada gambarnya, tenang aja gitu. Gambarnya nanti. Ada nih di sini nih. Nah, dari gambarnya si Goya ini akhirnya muncul satu sosok ya. Namanya William Tuck. William Tuck. Nah, si William Tuck ini gue nggak tahu dia ini profesinya ya. Profesinya apa nggak tahu gitu. Nggak dijelasin gitu, ya kan? Tapi yang jelas, si William Tuck ini mencoba mengembangkan metode yang lebih manusiawi di rumah sakit jiwa gitu, buat pasien-pasien gangguan jiwa gitu ya kan. Mungkin ya sejarahnya dari tadi tuh yang apa? Francisco yoga ya kan. Jangan-jangan sih goyang. Francisco goyang. Iya, kayaknya mungkin dia ngelihat kali ya, ngelihat lukisannya si Goya nih, serem banget gitu, sedih banget gitu. Tergerak dia gitu, ya kan? Jangan begini dong, ya kan? Wah, nggak bener nih kata dia gitu. Akhirnya muncul ya saat itu juga di abad-abad 18 muncul ini gerakan-gerakan ini ya, agama juga ya. Agama Kristiani kayaknya nih ya dia. Ini Eropa sih kita ngomong ya. Mungkin di gerakan sono yang dimana kan ajarannya cinta kasih gitu. Jadi nggak bener nih kalau pasien gangguan jiwa harus berlakukan seperti ini gitu. Paksa lah ya. Iya Langkeng gitu. lah. Gitu ya kan. Heret lah. Lagi. Waduh. Banyak yang pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Ya mungkin kayak situasi-situasi ya mohon maaf nih ya, mungkin ada panti-panti di negara kita juga ya, yang situasinya kurang lebih ya begitu juga gitu ya kan. Ada. Ruangannya sempit ya kan. Kamar mandinya bau. Bahkan mungkin di situ buang air kecil BAB-nya di situ juga ya kan. Terus ya pokoknya nggak manusiawi lah gitu. Nah akhirnya perkembangan selanjutnya nih gitu muncul perubahan yang drastis. Drastis. Mulai abad ke-19 nih ya kan. Ternyata di rumah sakit jiwa itu dirombak semua sistemnya. Dirombak. Nggak bisa nih kayak begini nih gitu. Nah, jadi sekarang di rumah sakit jiwa itu udah mulai ada kayak dewannya gitu. Ya kan? Betul. Kalau kayak namanya apa tuh? Dewannya. Bahasa Inggrisnya Parliamentary Committee. Jadi ada ini perkumpulan ya? Dewan. Pada tahun 1815 sampai 1816. Pinter ya. Contekannya, Pak. Contek. Gitu. Jadi wah nggak bisa nih gitu, harus diawasi. Jadi mungkin ada dewannya nih yang mengawasi ya kan. Ini diperlakukan yang bener nggak nih pasiennya gitu ya kan. Nah, sampai bahkan gitu ya, the British medical profession, ya bahasa Indonesianya profesi medis British. Profesi medisnya bener, Britishnya kagak diterjemahin ya, British Inggris gitu. Ya jadi kayak Ikatan Dokter Indonesia lah di sini. Sama gitu. Sama. Ya kan? Nggak bisa nih gitu. Nah, ternyata mereka juga akhirnya mau nggak mau mencoba pengobatan moral namanya. Yang tadi William Tuck tadi itu ketuk ya. Ya istilahnya gitulah, pengobatan moral, pengobatan bermoral rasa kali ya. Lebih bermoral gitu ya kan. Lebih diayomi gitu kali ya. Lebih diayomi, lebih di apa lagi?
Ya pokoknya Manusiawi. manusiawi. Nah, dengan adanya moral ini tadi, bermoral ini akhirnya mulai masuk pendekatan seni di situ, ya kan? Terapi ini. Nah, mulai di situ, ya kan? Gimana sih caranya nih ya? Gitu, perubahannya, tapi harus manusiawi, gitu kan? Nggak boleh kejem. Nah, kemungkinan suruh Pasti. Ini lukis aja dah, intinya gitu kan? lukis Lukisnya ya. art ini. Iya, gitu. Nah, dan ternyata itu ada satu psikiater Namanya siapa tuh, Pas? William Brown. Nah, psikiater dia nih. Dia membuka 2 rumah sakit jiwa bahkan Skotlandia, di Scotland gitu. Yang pertama namanya Montrose Asylum. Rumah sakit jiwa Montrose, ya kan? Di kota Angus. Wih. Yang kedua Crichton Royal. Ya, di kota Dumfries. Bukan French fries, bukan. Itu kentang goreng. Nah, kedua rumah sakit yang didirikan sama si Brown ini langsung menerapkan uji coba terapi situ. Apakah berhasil atau tidak? Nah, pasti berhasil. Pastinya berhasil kalau Pasti berhasil. kalau nggak ada mah nggak ada terapi sekarang. Bener juga nih Bujang Tridi. Jadi manfaatnya nih di situ ternyata Brown melihat gitu ya, setelah diberikan terapi ada 2 manfaatnya di situ. Gitu. Yang pertama ternyata pasien-pasiennya jadi semangat mau sembuh gitu. Ya kan? Nah, mengusir delusi serta membangun ketenangan dan memudahkan perlakuan teguran. Tuh. Jadi lebih mudah komunikasi kan gitu. Jadi nggak ada paksaan. Dari 4 orang ya sampai 2 ya. Berarti 2 yang sembuh ya. 2. Alhamdulillah sembuh. Pulih 2. Iya, jadi kan dulu bisa pulih gitu, bisa pulih. Jadi gini, dulu kan pasien tuh kan sama petugas mungkin ya, petugas di rumah sakit jiwa tuh ya ini mulu gitu. Jadi bukan cekcok lagi, mungkin kadang-kadang ya kasar gitu kan. Oh iya. Nah, tapi sekarang ternyata di 2 rumah sakit ini ya, petugas sama pasiennya pasiennya udah diterapi, ternyata bisa diajak ngomong. Bisa gitu kan. Mandi, makan, ya kan? Gitu. Jadi udah petugas juga nggak merasa terancam nih kalau di pasien ngamuk, wah bahaya nih gitu, ya kan? Nah, bisa didorong lah melakukan sesuatu ada kesadaran buat inisiatifnya, ya kan? Ternyata penalarannya juga bagus nih, gitu bisa diajak ngomong, nyambung dikit lah, gitu. Nah, ternyata tadi yang dibilang Bujang Tridi gitu ya, si Brown ini iseng-iseng nyoba ya, gitu. Dia bikin bikin percobaan kecil gitu ya. 4 pasiennya jadi disuruh ngelukis aja, suruh ngelukis sama dia, nah, itu. Dan hasilnya 2 pulih. 2 bisa sembuh, gitu. Ya paling nggak ada perbaikan gejala lah. Perbaikan ini kondisi ya kan. Itu. Nah, ternyata dari 2 pasien yang sembuh itu tadi yang perbaikan kondisinya bisa disimpulkan ada efek yang bisa menenangkan gitu buat pasien. Jadi pasien bisa lebih tenang. Ya. Gitu. Coba zaman dulu gue gitu kali ya harusnya ya. Kan almarhum bokap gue pelukis ya. Waktu gue soal di Indonesia belum ada tuh. Nah, nanti sampai situ. Itu dia tuh. Ya kan, dulu gue lagi gaduh gelisah, mestinya langsung aja ya. Kasih lukisan gitu, suruh lukis ya. Atau nggak lukis bareng gitu. Cuman nggak kepikir kali bokap gue juga zaman dulu ya udah panik. Nah, akhirnya ya berkembang lagi terus nih dari si William Brown ini ya kan. Upayanya dia nih William Brown ini akhirnya dia menjadi tokoh nih ya kan, menjadi tokoh yang sangat penting dalam art terapi gitu ya kan.
dalam alat terapi. Karena Dia belajar menggores ya. iya gitu. Karena tadi rumah sakit yang dia dirikan itu berbeda gitu. Yang dua tadi ternyata dengan pendekatan seni. Nah, ini bisa nih, ya kan? Gitu. Oke. Perkembangan selanjutnya memasuki abad 19. Cialah. Tahun Gimana ya Bujang Aki? Ada apa di abad ke-19? tahun 1942 seniman Inggris Adrian Hill pulih dari TBC di sanatorium. Sanatorium apa? Sanatorium. Ayo. Apa ya? Masa paru nih. Nah kan TBC. Sanatorium tuh tempat buat ngerawat pasien TBC, sakit paru-paru. Menemukan manfaat terapi menggambar dan melukis waktu masa penyembuhannya. Dia menulis bahwa nilai terapis ini terletak pada benar-benar mengasihkan pikiran dan melepaskan energi kreatif yang terhambat. Bener banget kan? Yang memungkinkan pasien untuk membangun pertahanan diri yang kuat terhadap penderitanya. Itu seni art terapi ini ya. Ternyata nggak cuma pasien gangguan jiwa, pasien yang penyakit TBC lain, TBC bisa harus gitu. dengan obat, tapi dengan Seni art juga, terapi. art terapi bisa gitu. Ya, terus kemudian berkembang lagi ada dua wanita yang luar biasa nih, ya. Margaret Nomberg sama Edith Kramer. Nah, Margaret Nomberg ini dia seorang guru kali ya, pendidik lah pokoknya, pendidik gitu. Dan menurut dia ini art terapi ini ya ini psikoanalisa gitu. Jadi karakteristik, dia melihat secara karakteristik gambar sesuatu hasil karya gambar itu dia teliti. Nah, terus dilihat karakteristiknya dan pola-polanya itu hasilnya seperti apa gitu. Nah, gitu. Bener banget gitu. Jadi ya bisa dianalisa dari hasil karyanya tadi. Oke, tadi Edith Kramer ya. Edith Kramer seniman. Jadi kalau tadi si Nomberg tadi kan ini pendidik. Ya, kalau dia dari senimannya, dari sebagai seorang seniman, ternyata dia melihat tadi seperti yang Bujang 3D bilang, wah dari garis-garisnya nih, ya kan, ada warna-warnanya. Oh ternyata di situ ada aspek psikologis gitu, ya kan? Arti ya. Ada artinya gitu. Bisa apa aja tuh? Bisa kemarahan, waktu gue sekolah gue pernah waktu disuruh guru BK suruh gambar. Suruh gambar ya? Teliti gitu ya? Dikasih nilai gitu. Ini maksudnya ini kamu gini gitu. Waktu sekolah dulu. Guru BK lu udah ngerti art terapi juga ya zaman dulu ya. Keren juga. Oke, nah ya pokoknya ada tokoh-tokoh lainnya akhirnya di Amerika. Eleanor Ullman, Robert Bob, Judith Rubin. Nah, pada akhirnya muncullah asosiasi art terapi di Amerika, di American Art Therapy Association. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 1969. 1969. Nah, sejak berdirinya di Amerika ini, ternyata di negara-negara lain juga ada ya mulai berdiri juga ya. Banyak juga, lumayan banyak ya. Brazil, Kanada, Finlandia, Israel, Jepang, Asia, Belanda, Korea Selatan, Belanda, Rumania ya, yang di Eropa dan Swedia. Rata-rata di ini ya, di Eropa ya. Eropa, Amerika adanya Brazil, Kanada. Oh, Israel ya. Jepang. Indonesia ada nggak ya? Belum ada. Kayaknya belum ada ya. Kalau dilihat di Google belum ada. Kegiatan terapi ada. Kalau namanya rehabilitasi kalau di rumah sakit. Ada Indonesia. Rumah sakit ada rehabilitasi tuh. Biasanya suruh gambar, suruh ngelukis. Kalau ada berarti ini nanti namanya Asosiasi Terapi Seni Kita bikin Indonesia. sendiri ya. Kita bikin nih. Ngerintis sendiri sama bertiga. Usulin aja lah. Usulin aja. Nggak usah kita bikin. Ribet. Usulin aja. Asosiasi Terapi Seni Indonesia. Oke. ATSI. Ya kalau gue Aris. Namanya disebut. Gue gini lo ngomong, gue Akiksi gitu.
Nah, ternyata setelah ada asosiasinya ini mulai dibentuklah ya standar pendidikannya dan buat praktek-praktek terapinya gitu ya. Guru-gurunya, Ya, pendidiknya, kurikulum kali ya, ada kurikulum, kurikulumnya kali, ada ya, terapisnya gitu. terapisnya Jadi juga. mulai lebih ya karena ada asosiasinya jadi profesional Profesional. gitu. Jadi ternyata bisa jadi profesi juga. Hmm. Ya, kurang lebih gitu dah Sejarahnya ya. sejarahnya ya. Cukup panjang juga, 2 abad. Kita juga ngebahasnya 2 abad Dua lebih abad tadi. lebih. Ngebahasnya 2 abad lebih kayaknya kita tadi juga. Lebih. Oke, Dua abad lebih. gitu dulu. Break dulu. Setelah ini Kita ada terapi untuk kesehatan mental. gitu.